Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang cukup menarik. Seandainya teman-teman sekarang ditugaskan untuk bisa mencapai titik puncak dari sebuah gunung di sini, ya. Teman-teman harus mencapai puncak dari sebuah gunung ini, di mana rute dari perjalanan ini yang mungkin tingginya 4.000 meter. Ya, mungkin rutenya berkelok-kelok, ya, penuh dengan bahaya, yang melewati hutan yang sangat gelap, ditambah lagi banyak binatang buas, belum lagi banyak tanaman beracun dan segala macamnya. Dan perjalanan menuju ke puncak ini bisa kita tempuh misalkan dalam waktu 7 hari misalkan ya. Jadi nggak langsung satu kali sampai, penuh dengan perjuangan di mana puncak ini tertutup es lagi ya. Mungkin ini adalah puncak Himalaya, tingginya bukan 4.000 tapi 8.000 misalkan. Nah, maka kita perlu beberapa hal ya. Jadi kalau misalkan sekarang orang seperti saya, ya misalkan orang yang seperti saya, anggaplah teman-teman juga seperti saya, adalah orang yang tidak punya pengalaman di bidang naik gunung seperti ini. Ya, ditambah lagi saya juga tidak punya skill, ya, tidak punya pengalaman, tidak punya skill di bertahan di alam terbuka. Maka kalau saya mengambil keputusan untuk berangkat seorang diri, ya seorang diri di sini, sendirian, nekat, maka ya ini sama dengan bunuh diri. Belum tentu saya gagal. Ya, bisa aja saya belajar di pinggir jalan, betul? Ya, bisa saja saya belajar langsung berangkat ya, seorang diri sekarang. Maka ini akan mungkin jadi perjalanan terakhir dalam hidup saya ya. Karena saya nggak tahu ya, misalkan disuruh pas ketika sedang lapar, lalu kemudian saya lihat ini jamur bisa dimakan apa enggak ya? Ya, ketika ada binatang buas, gimana saya lari dari binatang? Misalkan saya kena sengatan serangga, wah ini kenapa ya saya ya? Gimana obatnya ya? Nggak ngerti, karena tidak pernah punya skill di alam bebas. Ini, ya. Jadi saya tidak punya skill di alam. Maka kalau saya nekat berangkat seorang diri, nekat berangkat, langsung berangkat aja, kita cari ilmu di pinggir jalan, maka ini adalah risiko yang harus saya bayar dengan sangat mahal. Oke, ada lagi opsi kedua, adalah bagaimana kalau sekarang saya belajar dulu. Ya, saya belajar dulu, cari skill. Ya, saya belajar, baca buku, belajar bisa macam-macam, bisa belajar dari buku, betul ya. Bisa belajar ikut seminar, ya macam-macam, ya bisa ikut workshop dan segala macam. Saya belajar dulu. Bisa nggak? Saya nambah skill dulu sehingga sekarang saya nambah skill, ya. Tapi nggak nambah experience, cuma nambah skill. Nggak mau juga, ya. Wah ini bagus betul, ya. Tapi ini perlu waktu. Atau kalau nggak, saya coba latihan dulu, naik gunung yang kecil-kecil dulu, ya belajar plus latihan. Betul, ini bisa dilakukan, bisa. Tapi ini sekali lagi perlu waktu. Kalau kamu masih punya waktu, boleh, masih bisa seperti ini. Ya, dan ini murah teman-teman. Ini murah sekali. Oke, murah. Nah, kemudian sekarang ada lagi pilihan yang nomor dua, ya. Ya, nomor dua adalah kita cari teman untuk naik gunung itu. Ya, sekarang kita nggak punya waktu. Sebut saja misalkan, oke, sekarang saya nggak punya waktu nih untuk naik gunung ini. Saya butuh sekarang mau naik gunungnya. Maka saya akan cari teman. Nah, kita lihat kalau kita punya teman yang punya pengalaman plus skill, ya. Ada juga teman yang cuma punya pengalaman, mungkin dia pernah naik gunung lain. Ada juga teman yang cuma punya skill, ya artinya ini cuma teori. Teorinya sih aku tahu sih, ya bertahan di tempat umum, tapi aku belum pernah punya pengalaman. Ya, pernah juga ada pengalaman, ya pengalaman, tapi mungkin pengalaman ini saya cari di alam bebas. Mungkin saya nggak pernah belajar, tapi belum tentu pengalaman ini akan sesuai. Karena saya punya pengalaman, tapi tidak punya pengalaman yang naik gunung ini. Tapi ada juga teman yang pengalaman, punya skill, dan pernah, ya sudah berulang kali naik ke gunung itu, ke gunung yang mau kita kejar.
Maka ketika saya memutuskan untuk mencari pergi dengan teman yang nomor 4 ini, ya, dengan kriteria nomor 4, punya pengalaman, punya skill, dan bolak-balik naik turun gunung itu. Wah, maka meskipun saya tidak punya skill, kalau saya ikut sama teman yang ini, mungkin saya akan selamat dengan mudah. Betul ya? Tentu saja alangkah baiknya kalau saya juga mempersiapkan diri. Ya, skenario idealnya adalah saya mungkin akan pergi dengan teman yang nomor 4 ini, teman dengan tipe nomor 4, ya, yang punya pengalaman, punya skill, dan pernah naik turun gunung sudah berulang kali. Tapi alangkah baiknya saya juga belajar dikit-dikit ngerti lah ya, jangan sampai kosongan nggak ngerti apa-apa, semuanya nggak ngerti, ya berat juga. Tapi kalau misalkan sekarang saya suruh suruh berangkat saat ini juga, maka jauh lebih memungkinkan kalau saya berangkat dengan si B ini, betul ya? Untuk saya sukses, maka saya akan cari orang-orang seperti B ini, yang punya experience, yang punya skill, dan pernah. Nah, di dalam hidup, kita pun juga sama, teman-teman. Ya, misalkan sekarang teman-teman ingin mencapai kondisi finansial yang ingin dicapai. Ya, misalkan ingin mencapai income sekian, misalkan. Nah, income yang ingin teman-teman capai, misalkan sekarang contoh ya, kita ngomong uang aja ya, dalam hal finansial. Kita ngomong uang aja. Sekarang Pak, kita ngomong rupiah aja ya. Pak, sekarang gaji saya 10 juta per bulan. Saya kepengen dapat gaji 100 juta per bulan. Oke? Saya kepengen Pak, ini adalah goal saya. Nah, perhatikan, goal ini adalah sama persis dengan gunung yang mau kita kejar. Artinya sama-sama apa? Sama-sama unknown. Sama-sama nggak tahu. Dan kamu tidak punya pengalaman, tidak punya skill. Ya, tentu saja, kalau sekarang kamu punya skill yang bisa mencapai 100 juta, ya kamu nggak perlu mimpi, sebentar lagi juga pasti akan sampai kan? Betul ya? Untuk mencapai 100 juta ini tentu saja kamu harus punya skill, harus punya experience di dalam skillmu itu kan. Maka sekarang kamu belum ada, kamu masih berada di sini sekarang, belum naik gunung. Ini gunungmu. Ini ada goal ini adalah sama dengan gunung yang tadi kita mau naik. Lah, ada berbagai macam cara untuk mencapai goal ini. Ya, sama seperti kita mau naik gunung tadi. Kamu bisa bisa pergi sendirian, ya boleh aja. Ya, betul. Pergi sendirian, kamu sikat kiri, sikat kanan, tabrak kiri, tabrak kanan. Ya, itu adalah perjuangan yang paling mahal karena banyak gagalnya. Ya, bisa aja kamu berhasil tapi kemungkinannya sangat kecil karena kamu sendiri kan nggak tahu. Oke, perlu skill. Skill apa yang gue butuhin? Perlu pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman dan skill saya masih ada di sini. Ya, jadi ini zona unknown, nggak mungkin. Atau yang kedua adalah kamu coba belajar dulu. Benar, bisa aja kamu sekarang tetap pergi sendiri, tapi kamu belajar. Ya, belajar dulu. Mungkin kamu ikut workshop, kamu ikut seminar, ikut kelas, baca buku, ya, tambah ilmu, tambah skill. Tapi sekali lagi, cara satu oke, ya, daripada enggak sama sekali ya, nekat sendirian ya, benar-benar sendirian, tabrak kiri, tabrak kanan, yang penting nekat dulu. Cara dua, ini sedikit lebih bagus. Kenapa? Karena ya at least kamu mulai belajar, mulai mencari skill. Cuman sekali lagi, hanya bermodalkan teori nggak cukup untuk naik gunung, bener nggak? Nggak cukup. Lalu kemudian nomor tiga adalah kita mencari seorang guru yang lebih hebat daripada kita, yang pernah atau yang kita nilai sebagai orang yang qualified. Ya, sekarang kita punya guru, ya, maka kita ajak dia, guru ini, untuk menemani kita mencapai 1 juta. Tapi sekali lagi, yang namanya guru, mungkin dia punya skill, mungkin dia punya experience, ya, tapi belum tentu skill dan experience itu akan dibutuhkan untuk mencapai 100 juta ini, mencapai tujuan kita. Mungkin guru punya skill ini secara teori, ya bisa jadi kan? Mungkin aja cuma dia tahu teori, dia nggak tahu persis exactly mencapai 1 juta, nggak tahu. Atau yang keempat, Anda sekarang punya seorang yang namanya ini, dia punya skill, ya, yang tadi kita sebut sebagai B ya, punya experience, mau menemani kamu, dan dia sudah berada di situ. Nah, ini dia. Dia sudah, bahkan sudah bagi dia 100 juta ini is nothing gitu. Ya, jadi bagi si B yang ada di sini,
Ya, kamu mau naik gunung ini, ibaratnya si B nih, jangankan lo gunung ini, yang tingginya misalkan berapa, 4.000 tadi ya. Wah, gua aja naik Himalaya atau naik naik gunung di planet Mars yang tingginya 12.000, gua udah pernah. 4.000 ini nothing bagi dia. Ya, dan yang terpenting adalah pernah. Ya, jadi gunung yang sama ini udah pernah gue naikin berulang kali. Jadi sudah berulang kali naik gunung itu. Ya, dan tentu saja kita sebut ini B deh. B, kalau kamu bisa mendapatkan orang yang B, bisa menemani kamu mencapai perjuangan menuju ke 1 juta, maka B inilah yang kita sebut sebagai mentor. Ada namanya guru, ada namanya mentor. Ya, mentor ini adalah orang yang akan menemani kamu, ya, bukan cuma sekedar bersama kamu, tapi mentor ini adalah orang yang sudah pernah, sudah punya pengalaman, punya skill, ya, dan dia bersedia, ya, plus dia bersedia untuk menemani kamu mencapai goal ini. Ini yang paling repot, teman-teman. Tentu saja, kalau kamu punya mentor, wah, ini kamu benar-benar keberuntungan ya. Kalau kita ini kalau ini guru ya kita sebut sebagai coach ya misalkan, ini ada di sini levelnya. Tapi seorang mentor sudah melewatin plus bersedia. Biasanya kalau orang sudah melewati, belum tentu dia mau bersedia. Dan ini pasti bayarnya mahal. Ini dia dilematisnya, teman-teman. Pasti dilematis di sini. Ya, kamu nanti akan bilang, loh Pak, kan saya tidak punya uang. Saya kepengen dapat uang. Nah, masalahnya alat tukarnya adalah uang, betul? Ini sebabnya kenapa orang sukses itu sedikit. Ya, kenapa? Karena ditambah lagi sudah sukses masih belum belum sukses, kepengen sukses plus mentalnya mental poor lagi. Mental poor adalah seperti ini. Saya cuma mau win, Pak. Nggak mau lose. Biarkan kamu aja yang lose. Lah, yang butuh siapa? Ya, kalau kita berurusan dengan mentor, ya yang butuh sama mentor itu siapa? Kita atau dia? Ya, itu kan poinnya ya. Jadi jadi jangan pernah berpikir gini, kemiskinan saya ada tanggung jawab orang lain. Jangan pernah kamu berpikir bahwa kan mentor udah kaya, ngapain kamu mesti minta uang saya? Ya, sebagai mentor juga balik bertanya, lah memang betul gue sudah kaya, lah ngapain gue mesti capek-capek bikin lu jadi kaya? Edan dah, memangnya gampang. Ya, dan biasanya seorang mentor pasti akan menentukan sebuah waktu yang cukup. Gak mungkin seorang mentor mengatakan 2 hari langsung kaya raya, gak mungkin. Pasti waktunya cukup. Ya, karena itu kalau Anda bisa menemukan mentor yang bisa menemani Anda, yang sudah pernah mencapai level itu, ada experience, ada skill, maka kalau saya pribadi, berapapun harga yang dia minta akan saya bayar. Mungkin saya nggak bayar langsung, mungkin saya akan cicil, mungkin saya akan ajak teman-teman untuk join dan segala macam. Tapi intinya sebuah mentor ini sebuah harta karun yang sangat luar biasa. Ya, saya sendiri juga sudah mengalami ini. Sekarang saya sendiri pun juga punya mentor yang kebetulan berada di zona finansial. Sehingga cara berpikir saya, strategi saya, semuanya itu sangat berbeda dengan orang pada umumnya. Dan itu ilmu itu seperti itu nggak akan bisa keluar di luar tempat biasa, nggak akan Anda bisa temukan. Ketika semua orang di dalam dunia finansial sibuk memprediksi, ya, tiap hari cuma prediksi, seolah-olah seperti kalau prediksinya salah, eh, nggak bisa make money. Apa yang saya lakukan, saya nggak bodoh amat dengan prediksi. Mau prediksi saya benar atau prediksi saya salah, at the end saya akan tetap bisa make money. Nah, itulah sharing pengalaman saya uh, mempunyai seorang mentor. Dan kalau teman-teman punya seorang mentor, punya orang yang saya dianggap punya skill, punya experience, dan sudah mencapai itu, plus bersedia dia menemani kamu, maka tugas kamu ya nikmati keberuntunganmu, open mind, ya, dan jangan pernah berpikir gratisan. Ya, tukar. Kalau memang kamu perlu ditukar, tukar berapapun biaya yang dia minta, kita bisa penuhi. Dan kita terang-terangan aja mengatakan saya mungkin saat ini tidak punya punya uang segitu, tapi saya berkomitmen untuk membayarkan sekian, boleh nggak? Dan ketika dia sudah membolehkan, jaga komitmennya. Ya, jaga komitmen. Karena seorang mentor sudah mengorbankan waktunya demi mengantarkan kita naik gunung itu. Kalau kamu kecewakan dia, ya kamu yang rugi. Ya, sekali lagi mungkin seorang mentor tidak butuh uang kamu, ya karena sekali lagi dia sudah mencapai level itu, dia mungkin nggak butuh uang kamu, dan ketika kamu bisa dalam tanda kutip membeli waktunya dia, wah, dan dia menyetujui, itu saya yakin pasti bukan karena uangnya. Karena kalau uangnya, ya bagi dia sudah tidak seberapa kan. Inilah pola pikir yang sangat sulit dipahami oleh pemula, ya karena pemula selalu berpikir ketika mentor mengatakan sejumlah harga, langsung, nggak ada uang Pak, kok mahal, saya kepengen ikut sih tapi, nah itu kamu kalah dengan kekuranganmu.
Ya, tidak tahu caranya nego bisnis, dan di dalam pikirannya tidak pernah berpikir win-win. Semoga video ini bisa memberikan insight. Kita ketemu lagi di Wealth Mastery selanjutnya. Thank you.